Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pagi ini kita lihat siapa ini papa terkece, teronline, terhits. Bang Sandi Uno yang baru saja lari pagi. Pagi ini saya mau nanya-nanya sedikit sewaktu Bang Sandi menerima $1 juta di usia 26. Oh iya, siap. Tapi katanya sempat kolaps. Iya, Betul ya? betul. Boleh diceritain itu prosesnya itu gimana? Jadi waktu tahun 95 itu saya dapat promosi Ya, pekerjaan menjadi VP, oke. terus naik menjadi eksekutif VP Ya, di satu perusahaan investasi yang kebetulan punya investasi di beberapa aset menarik. oke. Nah, yang di luar negeri ada di Myanmar, Iya. waktu itu di Nigeria, Mongolia, tapi basisnya di Kanada. Iya. Sehingga saya harus kira-kira setiap 6 bulan sekali saya ke Amerika Utara, dan dari situ saham perusahaannya terus meningkat. Dan waktu itu gaji kan lumayan, kita dapat opsi juga, opsi untuk beli saham. Iya. Nah, opsi itu karena sahamnya meningkat terus, bernilai hampir $1 juta kalau di exercise. Akhirnya saya mendapat pinjaman dari bank untuk mengexercise opsi tersebut. Betul. Jadi akhirnya saya dapat fasilitas dari bank, saya beli sahamnya, dan ya sempat ngerasain lah menjadi manusia $1 juta Waktu itu ya. usia 26. Tapi nggak lama ternyata. Nah, itu yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Jadi ada satu dinamika yang jatuh waktu itu. Ya, ternyata setelah itu kita melihat tahun 97 awal diawali dari Thailand, Korea Selatan. Betul. Jadilah krisis ekonomi di Asia ini yang membawa keruntuhan ekonomi yang waktu itu disebut sebagai New Tigers. New Tigers. New Tigers. Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, Thailand, runtuh semuanya. Oke. Nah, di situ uang $1 juta yang tadinya udah dalam bentuk instrumen keuangan, dalam bentuk kertas-kertas berharga, Turun akhirnya semua. Akhirnya melted turun semua. Yang ada di sisa ini tinggal utang, karena kan untuk mengeksersisnya waktu itu pakai hutang kan. Nah, dijual nggak waktu itu sahamnya atau didiamin aja? Waktu itu nggak sempat kejual karena marketnya langsung ngedrop dan sahamnya disuspensi. Dan disuspensi. Ya. Akhirnya saya nggak bisa merealisasikan penjualan sama sekali, malah akhirnya ketiban hutang. Iya. Terjadi pada tahun 97 yang membawa saya nyaris bangkrut waktu itu. Iya. Bangkrut dan akhirnya cerita kembali ke Indonesia memulai usaha lagi. Oh, jadi waktu itu masih di Amerika ya? Iya. Dan waktu tahun 97 ya kan namanya orang bangkrut. Nah, ini kan sekarang apa yang dialami Bang Sandi waktu itu kan sekarang banyak orang alami nih di tengah pandemi ini. Iya. Nah, itu gimana? Boleh diceritain kalutnya, bingungnya? Oh, waktu itu saya kan balik ke Indonesia, nggak punya penghasilan. Saya bilang istri saya waktu itu keadaan berat. Dia bilang tolong berterus terang ya. Saya bilang kita udah nggak punya apa-apa lagi karena saham yang dulu dinilai $1 juta itu sekarang sudah tidak ada nilainya. Kita ditinggalkan utang. Rumah masih dijaminkan di bank. Betul. Dan ya tentunya pada saat itu terasa gelap ya semuanya ya. Iya pasti. Itu sudah punya anak? Sudah punya anak pertama. Anak saya yang pertama itu baru usianya belum sampai 1 tahun. Pukulan bertubi-tubi ya? Pukulan bertubi-tubi. Iya. Mari Pak. Nah, jadi itu yang jadi pengalaman buruk saya. Nah, saya sekarang melihat bagaimana pandemi ini juga mungkin banyak juga yang mengalami masalah seperti saya. Iya. Karena mengalami masalah seperti saya ingin berbagi satu pengalaman agar mereka tetap semangat. Justru mereka melihat peluang, mereka melihat satu kesempatan untuk mungkin mengambil hikmah dan mudah-mudahan membawa berkah. Itu yang keberkahan yang menurut saya selalu ada dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Banyak yang bilang the power of kepepet gitu ya. Iya. Itu yang betul. Satu harapan kita justru di
setelah pandemi ini ada peluang-peluangnya akan muncul. Oke. Sewaktu tahun 97, waktu itu Bang Sandi kan ibaratnya kalau bahasa orang sekarang jatuh lah ya. Jatuh ya. Kalau ekstrimnya mungkin nyaris bangkrut gitu ya. Ya. Nah, ada nggak teman-teman Bang Sandi ya? Orang netizen kan selalu berkata, ya mungkin Bang Sandi beruntung lah waktu itu. Wah, hoki lah atau apalah. Betul. Tapi kan ada teman-teman yang waktu itu tetap nggak bangkit-bangkit gitu, jatuh. Ada banyak yang sampai sekarang sudah 20 tahun lebih masih dalam situasi yang berat ada. Dan saya lihat teman-teman tersebut ya tentunya kita prihatin dan kita harus bantu. Tapi rata-rata dari mereka itu terjebak pada satu situasi yang bisa disebut sebagai comfort zone ya. Comfort zone. Jadi masih melakukan kebiasaan-kebiasaan model, mohon maaf, kebiasaan sebelum krisis keuangan Asia gitu. Kan dulu bisnisnya itu kan bisnis berbasis relasi kan. Relasi, betul. Bisnisnya berbasis kedekatan dengan penguasa. Berbasis. Oh itu beda mas, sekarang beda ya? Beda, sekarang nggak akan bisa kita maju usahanya kalau kita nggak memiliki keunggulan inovasi. Betul. Bisa memiliki satu skill set yang berbeda. Iya. Waduh, keren banget sepedanya. Oke, nah kita punya sebuah tips kalau selalu di channel Success Before 30. Orang sukses itu cari jalan, orang gagal cari alasan. Iya, betul. Nah, Bang Sandi setuju dengan statement ini? Sangat setuju. Nah, jadi orang yang selalu mencari kesempatan untuk blaming other people untuk kegagalannya itu adalah ciri-ciri orang yang nggak bisa untuk bekerja ikhlas. Nggak bisa bekerja ikhlas. Karena ikhlas itu adalah merasakan kedamaian dengan rezeki apa yang Allah berikan dan Tuhan yang Maha Kuasa berikan kepada dia. Betul. Jadi sekarang kalau misalnya dia belum sukses, yang perlu dia setel adalah ikhtiarnya, usahanya. Iya. Jadi itulah yang menurut saya teman-teman sukses di Before 30 bisa belajar dari pengalaman saya bahwa kalau kita belum sukses itu berarti kita diberi kesempatan untuk improvisasi. Kita diberi kesempatan untuk berinovasi dan kita diberi kesempatan untuk melakukan ikhtiarnya yang saya sebut sebagai kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah itu 4 kiatnya kerja, 4 as itu yang disampaikan selalu sama Bang Sandi tentang ketika terjadi sebuah masalah, ketika terjadi sebuah krisis, ketika terjadi kebangkrutan saat itu nyaris. Tapi beliau bisa menghasilkan 4 hal itu sebagai kristalisasi ya terhadap kesuksesan beliau sekarang. Halo Ibu. Dan sekarang kita kembali lagi mereka tuh pengen sukses. Ketika mereka jatuh, oke, saya mau maju. Oke, sekarang pandemi, saya disuruh untuk beradaptasi, saya disuruh berubah, saya disuruh mencoba sesuatu yang baru, tapi itu tidak mudah gitu. Nah, kira-kira Bang Sandi juga mengalami nggak proses tidak mudahnya itu sampai ngomong mah gampang gitu. Dikira itu prosesnya waktu itu segampang kita ngomong di kamera, Pak? Enggak, karena yang kita harus yakini bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Semua kesuksesan itu melalui tahapan dan semua berawal dari kerja keras dan kerja cerdas. Karena kita nggak cukup kerja keras saja, harus kita gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bekerjanya secara cerdas. Dan yang terpenting yang tadi bahwa tidak ada yang instan, jadi bekerjanya tuntas. Kalau belum berhasil, kita coba lagi. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Nah, saya yakin kalau teman-teman sukses Before 30, nah ini tadi bicara tentang mencari alasan ya, blaming other people. Itu memang cara yang paling mudah untuk merasionalisasi kegagalan kita. Payah orang lain nggak bisa bekerja sama kita, atau menyalahkan diri sendiri. Aduh, saya ini gimana sih? Saya memang orangnya bodoh. Saya memang orangnya nggak hoki. Atau mulai menyalahkan yang Maha Kuasa. Ah, Tuhan nggak adil. Nah, inilah yang sangat berbahaya buat kita. Tapi kalau kita sudah bisa mengadopsi kerja ikhlas, ini harapan kita tentunya bisa meyakinkan kita bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu selalu
hampiri setiap orang yang memiliki etos kerja 4 As tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Luar biasa. Jadi artinya sekarang ini Bang Sandi sudah punya sebuah 4 etos kerja itu, rupanya 4 hal ini tuh menjadi perenungan kristalisasi proses waktu dulu Bang Sandi dengan orang-orang yang seusianya, dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Tapi 4 As itu betul-betul sebuah perenungan ya. Ya. Hanya orang yang pernah jatuh, kalau saya punya, hanya orang yang pernah jatuh, hanya yang pernah mengalami di atas dan pernah di bawah, baru bisa bicara seperti ini. Betul. Jadi kita bicara dari pengalaman ya. Iya. Karena kalau kita memiliki keyakinan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, betul. Kita bisa belajar justru dari kegagalan ini, dan ini adalah ciri-ciri masyarakat maju, generasi terdepan, betul, yang menganggap bahwa kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Luar biasa, Bang. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, Bang. Ini saya rasa sudah cukup lengkap dan komplit bagi generasi milenial yang ada di channel Success Before 30 yang sangat merindukan. Ini yang sangat merindukan statement-statement seperti ini. Padahal, berarti zaman sekarang beda sama 20 tahun yang lalu ya? Sangat berbeda ya, karena sekarang udah ada teknologi. Dulu waktu saya memberikan proposal-proposal kepada perusahaan-perusahaan yang butuh restrukturisasi keuangan itu, saya nganter sendiri, ngeprint. Seperti saya sama Pak Dahlan itu ya waktu itu ya. Saya ngeprint sendiri, saya masukin amplop, saya ketik di depannya sendiri. Karena dulu waktu itu printer nggak bisa ngetik di atas ininya kan, di atas amplop, jadi ngetik sendiri. Terus setelah itu nganter sendiri pakai ojek. Ojeknya belum ada ojek online, ojek pangkalan. Nunggu di kantor sendiri. Itu perjuangannya ya, yang mungkin kalau diceritain sekarang orang mana mungkin sih. Nggak mungkin. Itu yang saya kerjakan gitu. Iya, hanya zaman kita yang ngerti itu. Dan kita justru dari situ kita melihat begitu bangun pagi. Saya waktu itu sampai harus membangkitkan semangat saya, PD saya, sampai saya jas lama saya itu saya keluarin, saya pakai gitu. Sampai kayak gitu? Sampai gitu. Jadi saya pakai, dan itu untuk menunjukkan profesionalisme walaupun nggak punya janji, walaupun hanya nunggu di depan resepsionis, tapi saya pakai jas waktu itu. Dulu kan investment banker kan pakai jas kan. Benar. Jadi kalau zaman sekarang, zaman tech semua pakai kaos gitu. Kalau dulu semua pakai jas, pakai dasi. Dan kita nunjukkan profesionalisme kita. Nah, itulah menurut saya totalitas yang semua anak-anak kita sekarang harus belajar bahwa nggak ada sukses yang instan. Nggak ada sukses yang instan. Jadi catat itu. Mau dapat 1 juta reseller, mau dapat 2,7 juta subscriber, nggak ada yang instan. Kerja keras. Semuanya. Sekarang milenial tuh suka ngebanding-bandingin. Kalau boleh di-compare, sulit mana, Bang? Kan dulu harus dekat sama penguasa mungkin. Jadi kan sekarang 20 tahun. Saya bilang sekarang jauh lebih mudah ya, dengan adanya teknologi, dengan adanya kompetisi yang sangat lebih fair ya. Dengan adanya sosial media. Benar. Dengan adanya data. Tadi saya barusan belajar sama teman dari Next Policy, mereka kita tadi barusan lari 10K sama chief marketingnya atau chief kolaborasinya Traveloka. Mereka bisa memetakan data-data dari mana yang bisa mereka kembangkan. Kalau dulu kan kita cold call. Kita pun nggak punya data, kita tabrak kiri kanan, kita trial and errornya banyak. Sekarang udah bisa terpetakan dengan baik, teridentifikasi dengan baik. Jadi ada lebih mudahnya, ada lebih sulitnya. Tapi percayalah, bisnis model gaya dulu, gaya kedekatan tuh udah pelan-pelan terkikis ya. Terkikis ya? Itu sudah kayaknya cepat atau pasti nggak bisa. Jadi bisnis kita jauh lebih efisien ke depan. Lebih efisien. Nah itu catat ya. Jadi artinya ini kompetisi yang fair, setiap zaman juga pasti ada masanya. Dan sekarang kita sudah tiba di masa kalau Anda nggak bekerja keras, sama-sama bekerja keras ya Bang ya. Cuman harus work smart juga ya. Harus kerja cerdas yang tadi Bang Sandi bilang. Ya, dan tuntaskan itu, kerja tuntas gitu ya, saya perhatikan. Nah, yang terakhir itu, nah ini yang paling berat nih, kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Nah, itu, ini kan itu Bang Sandi bisa bilang ikhlas itu kan gampang diomong, tapi kan
wah saya nggak bisa ikhlas ini, saya habis dimakan orang, saya harus ditusuk orang dari belakang, saya harus keyakinannya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia inginkan. Jadi dengan begitu kita fokusnya hanya di kerja keras kita, kerja cerdas kita dan kerja cerdas kita. Karena urusan rezeki, urusan dapat atau enggaknya itu urusan yang di atas. Kalau kita udah punya konsep seperti itu, insya Allah dimudahkan kita untuk ikhlas menerima apapun hasilnya. Tolong benahi dulu. Ini komunitas sepeda lipat. Tolong benahi dulu mindset spiritual Anda yang mungkin selama ini keliru. Bisa jadi pandemi ini Anda memperbaiki cara berpikir Anda. Mungkin yang selama ini kualitas spiritual Anda kurang baik. Saya kira petua dari Bang Sandi tadi itu bisa menjadi berkah bagi Anda untuk Anda bisa mempunyai suatu terobosan kehidupan yang lebih baik. Percuma ya Bang ya, kalau hari ini Anda mungkin sekarang gagal jatuh. Nanti suatu hari kalau Anda nggak mempunyai suatu pengalaman hidup yang bagus, toh akhirnya ketika sukses jatuh lagi gitu ya Bang. Betul. Nah itu dia pesan kita untuk para sahabat SB30 supaya Anda juga bisa punya sebuah wawasan yang lebih baik ke depannya. Pesan terakhir Bang sebelum kita tutup. Bukan pesan terakhir dong, kan saya mau datang lagi nanti di SB30. Dan mudah-mudahan saya masih bisa terus kolaborasi dan pasti itu statement ini dari mungkin Bang Sandi. Pesan penutup sesi ini. Pesan penutup sesi ini, saya ngelihat ya bahwa sukses itu bisa kita dapatkan di usia yang jauh lebih muda sekarang. Zaman sekarang ya? Zaman sekarang. Waktu itu saya ngerasa masih sangat muda ya, usia 26 tahun, 27 tahun di karir profesional. Terus saya mencapai pinnacle-nya di usia 33-38 tahun. Itu peak-nya? Peak dari sebagai pengusaha saya 33-38 tahun. Dan saya yakin bahwa sukses before 30 ini akan memiliki satu daya dobrak yang besar ya. Dari segi semakin besar komunitasnya, semakin mampu untuk menciptakan nilai tambah, dan terus berinovasi. Dan Bro Chandra jaga kesehatan Bro. Terima kasih. Karena Bro ini sebagai mantan atlet, kita harus pastikan bahwa olahraga kita, olahraga sehat ini jadi bagian dari sukses before 30. Siap. Ya, itu kita bisa sukses before 30 itu kalau kita nggak sehat. Nggak guna itu. Nggak guna. Benar. Itu harapan kita. Ini nasihat untuk saya nih ya. Terima kasih. Sukses selalu. Thank you. Salam hebat. Luar biasa. Salam hebat. Luar biasa.